Go. Oke teman-teman, di video kali ini ya, pas ada waktu kosong ya, free time, jadi aku mau ngobrol, kita ngobrol random aja mungkin sekarang ya. Iya. Kita random aja mungkin ya. Jadi di video kali ini teman-teman mungkin ada beberapa hal yang mau dibicarakan, mau diceritakan. Ya random aja nih pokoknya topiknya ya. Tidak hanya satu topik yang mau dibicarakan, yang mau didiskusikan. Yang penting mungkin kita nanti harus ada yang bermanfaat lah mungkin ya. Iya. Mengenai apa aja nih pokoknya. Mengenai apa aja? Iya. Makanya tadi bilangnya di random kan? Ya harus di random. Kalau nggak di random ini nggak bisa. Kita bisa bosan juga ya. Sambil merokok bro, santai-santai Oke, siap. aja. Minum kopi. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Satu Official ya, kalian harus subscribe dulu karena subscribe kalian itu menentukan masa depan channel ini. Gimana, setuju? Betul. Jangan lupa Gratis. Gimana? pencet. Apanya yang mau dipencet ya? Semuanya dipencet, subscribe-nya Subscribe-nya. sama loncengnya. Tombol loncengnya biar kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi dari setiap video yang mungkin nanti akan diupload ya, lebih-lebih di YouTube ini Satu Official, dimana memang semuanya harus ditampilkan, semua harus diupload, baik masalah tutorial kah, vlog, atau mungkin masalah channel YouTube ya. Channel YouTube. Kita bagi-bagi trik aja nanti ya. Seputar Karena channel YouTube. bentar lagi nanti ada kawan aku juga mau datang ke sini. Bos Maco Official kayaknya Oh, iya, itu iya, nama iya. channelnya gitu nih. Iya. Kayaknya yang udah top tuh itu. Ya nanti pasti gabung juga nanti. Cuma kita sambil nunggu ya cerita gitu kan. Mungkin apa yang mau dibicarakan dulu nih? Apa ya? Seputar Masnya punya channel YouTube lah? saya juga baru terjun dan baru buat channel YouTube. Apa alasannya nih kok bisa mau menekuni masalah YouTube ini? Mungkin Ya. ada alasan tertentu gitu. Iya, masalahnya saya juga tertantang Bu untuk bikin channel YouTube. Channelnya berisi, kontennya berisi tentang masakan, kuliner. Berarti Dan channelnya masalah kuliner dan apa nanti itu? Vlog ada? kuliner, vlog ada, dan apa liburan lah, ke tempat-tempat liburan. Itu penting Bang kalau masalah jalan-jalan misalkan ke tempat berwisata ya. Karena banyak orang yang memang nggak tahu di mana tempat wisata yang bagus. Ya. Itu kayaknya potensi itu. Artinya apa ya? Bagus lah kalau dijadikan konten setiap kegiatannya mungkin kayak gitu. Ya. Berapa bulan sudah yang udah anggap setahunan lah ya mungkin ya? Oh belum, Belum. channel saya masih baru dan saya banyak belajar juga di Sama aja lah berarti. channel Chef Maco Official. Iya. Ada brother saya juga yang ngajarin, jadi ya apa ya, mencoba peruntungan di media sosial melalui YouTube lah. Berarti- Tahu bisa jadi artis mendadak. Iya, iya, iya. Bisa dibilang jadi artis mendadak ya. Tapi selebihnya kita mungkin memang ya harus mengisi waktu yang benar-benar bermanfaat. Ya lebih-lebih kalau misalkan ada pendapatan dari apa yang kita lakukan, misalkan seperti menekuni YouTube, ini bagus juga sih sebenarnya. Benar kan. sekali, betul. Kalau aku sendiri lebih termotivasi dengan teman aku, nanti mungkin ikut ngobrol juga mungkin nanti. Ya kalau namanya Yusuf ya. Yusuf udah bagus artinya ini. Jadi Dan aku- channelnya bernama ya, Chef Maco iya, Official. Chef Maco Official karena sering masuk di notifikasi Iya. pas upload video terbaru. Jadi memang sih kita perlu mentor ya, mungkin perlu orang yang bisa memberikan semangat. Itu sangat penting sebenarnya. Iya, Lebih benar. penting dari barang yang kita punya, lebih-lebih mungkin anggaplah akun YouTube atau akun lain yang bisa mendapatkan uang lah. Lebih penting dari itu. Ya, benar. Kenapa? Karena kalau misalkan semangat kita yang menurun, ya yang jelas itu berisiko. Risikonya apa? Bisa saja apa yang mau kita tekuni ya nggak akan lanjut. Iya. Ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini ya sama. Jadi ada kalanya memang kita harus belajar kepada hal-hal yang baru ya, termasuk mungkin
membuat channel YouTube, kita mungkin bisa cari teman, mungkin masuklah kita kalau misalkan syarat utama mungkin harus punya teman yang memang menggeluti dunia per-YouTubean mungkin gitu ya. Iya, benar sekali benar. Tambah lagi kita kan di dunia YouTube ini masih terbilang baru terjun, jadi ya kita butuh bimbingan lah dari yang udah profesional ya kan. Ya masuk itu memang artinya harus sering diskusi dengan teman-teman yang ya, mungkin kita tidak sharing. Kita pelajari, mungkin ya kita bisa dapat hal yang baik. Ya, pokoknya kita harus positive thinking kan, kira-kira begitu. Karena kalau misalkan kita tidak positive thinking, kemudian baru kenal, baru akrab, kalau tidak seperti itu ya kita tidak akan mendapatkan hal yang baik kan, kira-kira begitu. Sama lah dengan anggaplah mentor aku ya. Awalnya baru ketemu, ya aku nggak percaya gitu. Satu, ya cuma yang diingat kata-katanya aja. Kata-kata. Karena dulu waktu pertama kali ketemu langsung ya aku sendiri sih yang minta untuk membuka ya channel YouTube aku lah di HP-nya. Emang dibuka. Sama mas aku yang bentar lagi akan datang ke sini. Ya, dibuka. Aku minta untuk dibuka channel aku yang satu official ini. Dibuka, di-subscribe. Habis itu langsung minta dibuka juga gitu nah channel YouTube-nya. Ternyata channel YouTube bukan hanya 1.000 subscriber gitu nah. Jadi aku yang baru belajar ya agak sedikit terkejut ketika dikasih saran, adik nggak bisa kalau cuma mementingkan masalah subscriber. Artinya ya ini kata masnya gitu kan, kata mentor aku lah gitu kan, sekaligus teman akar aku kan. Assalamualaikum. Wih, ini udah nyampe nih ternyata nih. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Datangnya langsung pakai kos YouTube ya. Iya. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Aduh, mantap. Santai-santai, Pak. Santai-santai kita ya. Santai-santai. Ternyata ini. Ini pertama kali yang pernah bilang kalau subscriber itu mudah. Yang jauh lebih sulit itu jam tayangnya. Masih ingat? Sehat-sehat ini kan? Sehat-sehat Ini mentornya ini, Pak. Dikira nggak mau datang ya. Ini dari tadi kan tunggu? Yes, hampir setengah jam mungkin. Nggak sampai mungkin ya. Ini baru dimulai juga ya? Enggak, tadi apa namanya lagi nonton ini. Saya juga nonton channel YouTube yang lagi heboh sekarang. Yang pesulap merah. Oh iya kan? Oh, yang lagi viral ya. Lagi pesulap merah sama sekarang kan banyak dukun-dukun palsu. Benar dukun itu palsu ya artinya boleh sih kita menjadi dukun, cuma kan kalau memang punya isi sendiri memang itu. Nah, ini saya memang contoh buat tongkat. Tapi ternyata dukun palsu ini kan tongkat nih. Dia punya ini keris. bukan pedang, bukan keris teman-teman, ini hanya kayu biasa gitu nah gitu. Kayu, tapi artinya kayak keris atau segala macam. Tapi mereka pakai remote. Jadi ketika contoh nih saya mau obati sampean ini kan. Oh iya. Sentuh aja lah gitu. Bilang ada namanya disantet. Nanti saya sentuh begini, oh iya. Nah, tahunya di dalam sini ini. Mungkin dibacakan mantra kali. Iya, dibacakan mantra. Jadi contohnya saya ini kasih balontangnya begini kan. Ini padahal cuma dimakai, saya buat contoh itu tai lasso semua, ngomong kosong semua itu dia. Oke, teman-teman ya yang nonton video ini ya, aku perkenalkan dulu nih mentor aku kan. Jadi awalnya ketemu itu yang nggak percaya kalau masnya ini YouTuber. Kenapa? Karena merendah, selalu merendah gitu nah pokoknya. Artinya walaupun subscribernya sudah anggaplah OTW 100.000 subscriber, tapi masnya ini perlu dicontoh satu. Pas langsung ngasih saran, padahal baru pertama kali ketemu temen, bukan sehari, baru langsung pertama kali ngasih saran yang baik. Jadi ini catatan yang penting, mungkin kita tidak boleh melihat bentuknya orangnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, tapi kita lihat pembicaraannya mungkin gitu kan. Jadi kalau pembicaranya baik, walaupun orangnya itu kayak gondrong dan sebagainya, pakainya compang-camping kayak tukang rongsok, kita jangan lihat itu, tapi
kata-katanya kalau ada yang manfaat. kita Jadi ambil pelajaran gitu. buat kita ya. Iya, iya. Sebenarnya kan tujuan kita membuat channel YouTube itu bukan berarti. Ya gimana sarannya nih teman-teman Ini harus yang didengarkan ya. ditunggu-tunggu nih. Ya, jadi kalau buat channel YouTube itu bukan berarti harus kita menampilkan, wow, kita sudah punya channel YouTube sebuah. Itu banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Kadang-kadang orang kan membuat channel YouTube pertama kalau zaman dulu nih, Iya. itu membuat dokumentasi. Itu mereka daripada HP atau penyimpanan sebagainya penuh, mereka itu simpan di channel YouTube. Nah, jadi sebagai bisa permanen lah, aman lah kira-kira. Permanen aman. Kapan saja, di mana saja dia bisa buka. Hanya buka channel YouTube, dia langsung lihat video yang dia buat. Foto dan sebagainya ada di channel YouTube. Nah, itu tujuannya pertama. Tetapi hari demi hari ini dia ternyata dalam YouTube ini menghasilkan juga. Ada cuannya. Wah, ini yang menarik teman-teman karena ini yang sangat dicari orang gitu nah. Kalau ada cuannya, kalau ada duitnya nih, ada uangnya ya. Yoi. Pasti tuh. Nggak ada yang menolak. Kira-kira begitu karena uang ini kan sebenarnya bukan yang utama, tapi Iya. diperlukan. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, jadi Terus gimana nih? Yang manfaat buat orang banyak di channel YouTube kita itu yang terpenting kita edukasi. Iya. Jadi yang harus diupload nih videonya ada nilai edukasi lah. Tutorial manfaat buat orang banyak Iya, lah ya. benar. Jadi bukan hanya mereka menonton video kita tapi kita dapat benefitnya, tetapi orang yang menonton ini mendapat manfaatnya. Kalau kayak perjalanan atau vlog nih kan banyak nih konten konten kreator yang vlogger lah. Itu menambah wawasan kan. Jadi artinya Oh, gini, iya. ketika kita pergi, kita ini belum pernah ke Labuan Bajo contohnya. Di Labuan Bajo ternyata ada komodo-komodo yang super Ini mantap gitu. Sampai ke tempat vlog kan? apa? Oh iya. Vlog ini. Apa cuma lihat di YouTube atau punya channelnya? Saya sudah ke sana memang. Udah. Sudah. Oh, udah jalan-jalan. Saya sudah ke sana 1 tahun saya tinggal di sana dulu di Labuan Bajo. Nah, jadi berarti bukan karena kita melihat vlog dan sebagainya, tetapi adalah manfaat buat orang. Oh, ternyata di Labuan Bajo ini seperti ini dia. Contoh kan? Iya. Dari situlah daya tarik orang supaya dia pergi. Ya, apapun atau lagi gini. Kita berada di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Di Banjarbaru sini kan ada namanya Kiram, Riam Kanan ya. Iya, Riam Riam Kanan yang kisahnya dulu itu adalah di situ adalah kampung. Dan sekarang itu sudah jadi bendungan. Iya. Sudah jadi danau. Jadi tempat wisata akhirnya. Jadi Jadilah tempat wisata. Kita kan bisa vlog ke Riam Kanan. Nah, sekarang sudah tempat wisata yang mantap di sana. Padahal dulu situ perkampungan. Yang sekarang itu katanya dulu berapa belas kampung, 12 sampai 13 kampung di situ tenggelam. Awalnya begitu. Awalnya dan tenggelam akhirnya jadi danau. Itu kan sekarang tempat wisata. Itu vlog ke sana kan bagus. Jadi ada edukasinya sih sebenarnya. Mungkin Ada. sebagai generasi muda ya mungkin. Ya, mungkin ada yang belum Bisa tahu. yang bisa belum tahu tahu. akhirnya ya. Bisa dapat akhirnya informasi. tahu. Mantap. Jadi rencana mau konten-konten banyak nih. Ya rencananya memang ya itu yang dipikirkan kadang untuk fokus masih belum bisa ya. Iya. Artinya topiknya masih random juga, artinya vlog juga masuk. Khususnya di YouTube channel Satu Official teman-teman. Jadi kalian harus support ya, walaupun masih belum fokus kayak mau vlog semua atau edukasi ya. Vlog itu kan Seadanya aja lah dulu. Mungkin yang penting ini masalahnya teman-teman kalau misalkan tanpa bantuan lah kira-kira ini tanpa perantara bantuan pintar aku ya nggak bisa mungkin lah. Bukan nggak bisa artinya semangat aku bisa hilang dari dulu mungkin. Iya. Karena agak sulit Bang, misalkan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan mau dianggap itu penting itu susah. Yang kita anggap penting ya sepeda motor kita, mobil kita, HP kita mungkin ya, atau charger HP kita mungkin itu aja yang Baju mudah juga dianggap penting penting gitu nah. Baju penting juga. Ya masalahnya di situ. Pastilah kan. Dan dipertemukan dengan orang yang tepat. Ya, teman-teman juga semuanya kalau mau bikin channel YouTube dan sebagainya bisa juga datang ke sini Oh, iya. ya kan. Bisa juga kita konsultasi Aku kasih tahu ya, nggak apa-apa kepada Nggak usah, yang buat nonton. teman-teman Nih semua. untuk yang nonton video ini, kalian nanti bisa aku kasih nanti link Link, link kemudian, di link description-nya. ya. Bisa. Link YouTube-nya ya. Ya. Link YouTube mentor aku nih di deskripsi video ini nanti tinggal kalian cek gitu. Gratis. Apa mau disampaikan harus subscribe Bisa, kalau harus subscribe subscribe kalian nih. Nanti mau kasih alamat mau datang langsung yang ada khususnya di Kalimantan Selatan mau di mana saja yang di Kalimantan Selatan bisa datang langsung ke sini.
Ya, kalian bisa silaturahmi kalau masalah hal-hal yang diperlukan ya mungkin tidak akan dibahas di video ini. Ya. Tapi kalian bisa konsultasi apapun. Ya kalau misalkan nggak semangat, bisa dikasih motivasi kan. Mungkin Kan bisa kira-kira tulis di kolom komentar juga di bawahnya. Nah, kalian kalau mau ditanyakan tulis di kolom komentar. Ya. Kalau ada Instagram nanti bisa juga ya. Iya, ada Instagram, Facebook, Bisa, dan sebagainya. ya. Channel-channel YouTube juga saya kan banyak. Kalian tinggal kalau klik linknya nanti ya, link Iya, mentor aku nih. bisa di Nih, apa? channel Rajaku Official juga bisa. Channel Rajaku Ini Official. tutorial tentang YouTube ini. Khusus tutorial mang. Khusus tutorial. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar trik ya khusus pemula ya, Ya. ini lebih cocok kalian bisa buka channel mentor aku nih, guru aku ya. YouTube-nya tuh Channelnya Rajaku apa? Official. Rajaku Official. Rajaku Ya, Official. Oke. Rajaku Nah, Official. nanti ada di deskripsinya Iya, bisa, ya. iya, iya. Nanti mau tanya-tanya dan sebagainya, boleh juga lewat di kolom komentar. Di channel Sol ya, satu official ya. Satu official. Ah, ini Apa yang mau ditanyakan nih? Satu official. Iya. Berarti ada arti khusus ya. Iya. Nah, coba boleh dong jelaskan. Kalau untuk nama channel ini ya sebenarnya satu official. Kenapa kok dikasih nama satu official? Satu, ya siapapun yang mau menjadi tim kreatif bisa masuk gitu. Iya, iya. Tidak ada kriteria khusus. Kalau misalkan nanti kontennya nama channelnya ini lebih mengarah kepada edukasi, nanti kan yang tidak memiliki kemampuan di bidang pendidikan nanti kan nggak bisa join, nggak bisa apa lagi, nggak bisa kolaborasi mungkin bisa ya kayak collab gitu. Tapi ini khusus. Khusus ya. Ya, artinya sama Selain aja lah. edukasi, buat humor apa segala macam Bisa hiburan masuk. buat teman-teman masuk juga ya. Ya, artinya memang random memang Satu sih. official random ya. Artinya bisa dilihat di deskripsi Ya. channel satu official di situ memang sudah ditulis. Ditulis ya. Edukasi, tutorial, jadi ya pokoknya tutorial. hal yang sampai nggak dianggap penting. Jadi buat teman-teman yang mau nonton di satu official ini memang lebih semangat karena Iya. apa namanya dia ada manfaatnya. Ya, Kemudian dia tinggal terhibur- dipilih aja video-video yang terhibur penting. juga, dan senang akhirnya langsung di subscribe dan bisa di share juga. Iya Nanti sih. jadi video-video yang di satu official ini dia bisa bagikan ke teman-teman yang lain supaya menambah subscribe. Seperti itu dia kan. Memang Bagus mungkin harus di-share juga sih. Iya, memang teman-teman semuanya yang nonton juga memang harus di share. Kalian kalau ingin sukses ya, ingin sehat, ingin jadi orang kaya, Iya. harus share channel Video, YouTube. Ini. video channel ini dia khususnya Iya, ya. satu official. Satu official. Nah, Nah, semalam Ngomong-ngomong, ini saya gimana? yang satunya udah ada kopi, yang satunya belum. Saya pesan Ya, kopi dulu. buatkan Soalnya dulu. saya pesan kopi tuh satu. Iya Iya kan? kah? Iya, Iya, bentar saya pesan Kita kopi. mau teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kawan kita berkunjung ke rumah kita ya kita harus kasih hidangan yang mungkin dianggap penting. Nah, itu. Jadi harus ada hidangan lah kira-kira Iya, begitu iya. untuk bukan tanda bahwa kita itu menghormati tapi Oh, iya, tambahan kan. Dia bawa kopi, saya bawa kopi nih. Saya kalian dengan rokok nih. Ayo. Kita santai-santai lah ya sambil ngopi sambil rokok ya. Ngopi sambil rokok. Oke, kita sambil rokok apa? Oke. Mau santai ya. Namanya Harus juga gitu. kita konten kreator itu kan. Jangan lupa bahagia pokoknya itu iya, hashtagnya. harus bahagia. Itu hashtag ya? Ya, nggak bisa dijadikan ini gratis kata-kata dari channel satu official ya. Kalau khususnya yang sudah subscribe itu. Hashtag jangan lupa bahagia. Jadi memang kita ini punya banyak tugas ya, tugas pribadi, ada tugas yang ada kaitan dengan teman kita, baik janjian segala macam. Mungkin ya ada kalanya kita harus berpikir juga. Tidak mampu kita akan memuaskan pelayanan kita atau ngasih saran yang baik sampai 100%. Tapi tunggu ya. Ini kayak keluar asap ya? Hah? Ada dukun palsu nggak di sini? Nggak ada. Bisa aja. Ini sama dengan yang aku tonton semalam, ada beberapa channel YouTube itu ya isinya kontennya ada kaitan dengan berkisah tentang masalah dunia mistik gitu. Ya. Atau yang lagi viral sekarang ya? Ya ternyata nih banyak view-nya ternyata. Padahal di channel itu ya bukan nggak ada hal yang menarik sih, mungkin ya ini kan imajinatif, Iya. jadi kan ilusi lah kira-kira begitu. Ya, kontennya konten mistis. Iya. Jadi kalau memang bisa, kalau di channel YouTube mau konten apa saja itu bagus. Artinya gini, sesuai profesi kita, terus kita salurkan lewat YouTube itu sangat bagus. Ataupun gini, dia seorang pemberani yang suka mau nantang, mau melihat roh-roh
yang biasa di tempat-tempat horor itu dia bisa bikin bagus. Jadi orang ada yang pemberani, ada yang penakut. Kalau kayak kita ini penakut kabur. Intinya harus yang bermanfaat ya Pak ya. Ya, itu menghibur, buat menghibur itu dia. Bagus itu. Awal aku buat channel YouTube itu ya pertama mau belajar ya. Karena setiap nonton YouTube di rumah itu ya selalu lihat orang yang dapat uang. Jadi ada yang bukan review sih sebenarnya. Ngecek pendapatan YouTuber yang sudah sukses. Ya. Seperti Atta Halilintar itu. YouTuber yang Iya. besar ya. Iya, jadi ada orang yang apa? Lebih Bahasanya semangat ini saya lihat, ya. bahasanya apa? Di review ke atau apa itu? Itu mah review. Review ya? Iya, mah review itu dia. Enggak. Tapi penyemangatnya kan karena kita bisa lihat dari situ yang sukses duluan, Iya. yang para sudah jadi besar, YouTuber sudah jadi besar, kita bisa menginspirasi dari situ, kita mendapat motivasi dari situ dan kita menjadi penyemangat. Wah, ini harus kita lebih dong begini. Akhirnya kita timbul, terpacu lah dari situ. Berarti penting juga lah kita Penting. mungkin harus lihat YouTuber tersukses Iya. di Indonesia mungkin ya. Iya, penting. Kalau Atta Halilintar itu Mah sudah YouTuber menurut Indonesia nomor 1 apa se-Asia? Se-Asia dia, kalau Atta Halilintar se-Asia dia sudah. Ya aku doakan aja ya. Semoga Atta Halilintar, Mbak Aurel sama Bayinya. anaknya tercinta ya sehat selalu, keluarga Amin. besarnya Amin. Gen Halilintar ya. Amin. Ya. Semoga nonton video ini dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan datang ke Kalimantan Selatan kita bisa kolaborasi ya. ya minimal kita bisa minta tanda tangannya mungkin ya. Benar. Jadi bisa aku lelang nanti nih HP nih yang harganya Giveaway. 2 juta nanti Di mau tanda minta tangan. tanda tangan Atta Halilintar. Di tanda tangan Atta Dilelang Halilintar. 100 juta. Boleh dengan Untuk iya untuk giveaway. gitu. Tapi dia 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu pernah datang di Banjar. Kayaknya di Kimul di sini Ada ada itu, datang. Pernah datang. ada kios, lain kios bang. Apa toko Hatta punya. AHA itu? Aha, Iya, itu guys. Hatta T-shirt Halilintar. ya? Oh, Aha, iya. Mungkin Di usaha Kimul. dia. Mungkin bagaimana Bung Hatta? Mudah-mudahan sehat bang selalu. Iya, kalau Ya mendatang kan? Kalimantan bisa ya. Ya. Nanti calling-calling ada di nomor. Mudah-mudahan nomor ada email kita ya. ada waktu bisa datang ke Kalimantan Iya, Selatan. datang lagi. Bisa Sudah datang tapi datang lagi. Tapi ini nggak nyuruh kalau. Iya, kau tahu mau datang bisa satu dengan kita kan? Full mau diminta Kita tanda dapat tangan. ilmu, kan? Handphone, kaos, topi semua minta tanda tangan. Jangan kan gitu, bungkus rokok kita minta tangan jadi mahal. Tapi menariknya nih kalau Bang Atta ini ya, kalau Atta Halilintar nih orangnya rendah diri, weh. Ih, bagus dia. Rendah diri, bro. Artinya apa? Ya peduli lebih-lebih ke karyawannya, Iya. kepada orang sekitarnya. Jadi apa punya sifat toleransi yang tinggi memang. Iya. Iya. Nah, tapi Aku memang sering Bang bagus. udah Panutan lah, panutan buat saya juga dulu bikin channel di YouTube, saya sering nonton channelnya dia. Jadi dia sebagai panutan para YouTuber pemula yang baru Iya. tumbuh, yang baru tumbuh karena satu sisi dia memang bukan hanya di Indonesia tetapi dia di Asia. Asia ya. yang figur motivation gitu. Iya, motivation. Jadi dia YouTuber terbesar se-Asia. Atta Halilintar ini dia. Sangat luar biasa lah, kita Ya, salut banget ya. ya. Kita senang juga sebagai orang Indonesia, yang punya YouTuber ya yang Berasal terbesar, Indonesia. berasal se-Asia terbesar ya, asalnya dari Indonesia. Tapi masalahnya ini bukan masalah Bang Atta aja Iya, ini. iya, Sekeluarga jadi channel jadi YouTuber. Para keluarga YouTuber ya. Bapaknya ini memang bapaknya Bang Halilintar memang luar biasa dari didikan agama, terus memotivasi anaknya. 11. 12. 12 Tadi ya. 12 ya, Atta ya. Tuh, tolong di komentar ya kalau ada 12. Mudah-mudahan nggak salah. Kemudian ada lagi yang terkenal satu namanya adiknya Torek Halilintar. Ya, Iya. Sekarang sudah bikin cerita cinta. mudah-mudahan sehat semua, Amin. selamat dimanapun Ya. dan selalu bisa berbagi Bang Atta. Amin. Kan. Dan semoga nanti bisa ketemu dengan aku ya dengan nih masnya juga. Bang, Kalau misalkan kopi-kopi dulu Bang. Yang Santai-santai. Oke, YouTuber siap. pemula. Santai-santai dulu. Memang kalau ngobrol-ngobrol begini asik, kita harus merokok. Asiknya merokok. Iya. Jadi awalnya aku semangat untuk menekuni YouTube ya pertama ya
bukan langsung dari awal. Kalau dari awal itu memang murni mau ngupload video, terus nambah setiap hari videonya. Oh iya, iya, betul. Tapi konsisten ya. Ya, Harus konsisten. ya beberapa bulan lah kira-kira begitu. Ini kok subscriber kok bertambah gitu. Iya. Akhirnya- Bang, potong cerita nih bang. Ya, gimana? Saya pernah dengar, abang dulu pernah bawa sepeda. Iya. Terus ada pas mungkin dari mana saya pernah dengar aja ini apa betul apa enggak ya. Terus pada saat perjalanan itu udah malam hari. Karena ada yang hadang, tapi ketika ya begitu stop berhenti, Nggak yang ada. hadang ini hilang. Benar apa enggak itu bang? Ya memang pernah sekali sih gitu kan. Ya takut, yang ngeri lah kan. Ngeri. Kita Itu dari mana ke mana ceritanya ini? Ini cerita nyata ini. dari Nyata. dari apa? Yang dialami sendiri nih. Alami, Oh, iya, yang sepeda, dialami sendiri. Sepeda alami. Jadi waktu itu ya malam Mm-mm. dari Indrasari ya, Mm-mm. Martapura. Dari Jadi Martapura. yang dari Indrasari secara umum dari Martapura, teman-teman harus dukung ya channel YouTube Satu Official. Waktu itu dari Indrasari ya pakai sepeda goes ya, sepeda Polygon. Rencana mau ke Tuh, bang. Ini tegang sekali cerita. Saya kasih tahu buat teman-teman ini ya. Ya agak ngeri kalau ingat itu kan. Ini ya kan? emang kisah video apa ceritanya ini sebelum kita mau lanjut kisahnya ini dia yang belum subscribe langsung Ya, tekan kalian harus subscribe Wajib, dulu ya. wajib, wajib. langsung Kayak tekan gitu. subscribe, tekan loncengnya dan Gratis, jangan gratis, lupa, teman-teman, ya. Jangan lupa di share ya. Komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ceritanya. Nah, Dari Indrasari ya pakai sepeda goes kan, sepeda Polygon mau ke kota Banjarbaru. Ya di tengah perjalanan karena kalau aku biasanya ya dari Indrasari itu ke Banjarbaru ini kan ada pemakaman kan. Ada tikungan juga kan. Area Jadi di pemakaman. situ biasanya ini nyala, lampu nih nyala. Lampu nyala, waktu itu tiba-tiba mati. Ya, aku cuma pakai HP aja sinternya kan. Karena kebetulan masih aksesoris sepeda itu belum dibelikan kan. Kalau sekarang kan sudah lengkap. Udah lengkap ya. Lengkap dengan sinternya. Jadi kalau mau goes malam ya bisa gitu. Waktu itu ya karena masih belum lengkap dengan lampu sinternya itu ya berangkat aja kan, pasrah aja nih kan. Pas sebelum pemakaman itu ya tiba-tiba kayak ada orang aja gitu. Kan gelap nih. Tiba-tiba ya aku berhenti. Hadang di tengah jalan. Iya. Iya mungkin sekitar 2 meter, 3 meter mungkin. Dekat dong. Dekat. Jadi udah kelihatan jelas dong. Kalau pasti jelasnya yang bentuk tubuhnya enggak. Cuma kalau malam nih kan kita bisa tahu sendiri lah. Ya. Anggap di tempat kita ini agak terang sedikit, kemudian di depan nih gelap. Ya wajahnya nih nggak jelas juga kan. Tapi ketahuan kalau di situ ada orang gitu. Bentuk. Ada bentuk lah. Yang nggak tahu itu manusia atau ini ngeri kayaknya. Dan warnanya sendiri. Mau dilanjut ya? Hitam apa putih nih? juga ini ya. Takut juga kalau misalkan. Cuma pernah alami kan. Iya pernah alami karena ya pas turun ya rencana kan mau dianggaplah lain didorong ya, nggak mau kan. Kok tiba-tiba nggak ada kan? Nah, itu ya pakai senjata 1000 Maksudnya Ini lah. 1000 langkah. ini tiba-tiba nggak ada. Nah, ada hilang ya. Padahal sebelum aku turun nampak kalau ada orang di depannya gitu. Tapi ya anggaplah orang gitu kira Iya. gitu kan. Terasa Lanjut gimana aja. pada saat dia apa namanya pas lihat ini kan biasa kan Ya. saya lihat orang penakut langsung wow kabur. Namanya tengah malam kan, Ah. tengah malam rencana mau beli apa kayak ke Banjarbaru kan. Ya bukan hanya gemetar kan, berkeringat kan, kayak bulu kulit nih ya bangun apa berdiri semua ya kan. Merinding ya. Iya. Bulu kuduk. Jadi mungkin ya kita harus hati-hati kan. Tapi kalau masalah yang sifatnya makhluk halus pasti ada gitu teman-teman. Aku percaya itu kan, hal gaib gitu kan. Cuma waktu itu emang ya nggak smart kepikiran ya. Karena udah terlanjur kan, ya aku lewat aja. Cuma sampai lebih 2 jam di Banjarbaru aku nggak pulang. Karena kalau ingin pulang cepat ya harus lewat di situ lagi kan. Ya motor dulu lewat jalan satunya lah yang lebih ramai gitu. Nah,
Itu pengalaman yang Pengalaman yang nggak bisa lupa ya. nggak bisa lupakan, Nggak ya. bisa lupa kan. Nah itu. Ya langsung kayak bulu merinding semua gitu. Pengalaman ya, sangat luar biasa. Kalau ketemu dengan itu apa bang anehnya bang? Kalau saya sih pernah dulu kejadian begitu, cuma saya nggak bawa sepeda. Waktu saya kan hobinya masak. Jadi pada waktu itu saya sama sepupu saya kan. Nah kita masak, ya tahu lah anak-anak kos waktu itu masih zaman sekolah. Nah, jadi enaknya kalau zaman sekolah itu dia tanpa nasi. Yang dimasak super mie. Masuk Nah. ekonomis ya. Nah waktu itu saya pada saat masak mie, ini kisah nyata, ini pernah kejadian. Pada saat saya masak mie, tiba-tiba botol kecap sama botol saus di samping kompor itu berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Saya pun begitu lihat begini dia saya diam. Saya pikir mungkin ya karena meja kompor ini kan keramik jadi licin. Nah, jadi saya oh ya, biasa. Nah, setelah itu saya lanjut masak, datanglah sepupu. Pada saat kita lagi masak berdua begini, itu dia jalan lagi sendiri mendekat ke kita. Woi, langsung kabur kita langsung. Ada yang Makanannya bantuin. ditinggal ya. Ada yang Makanannya bantuin. ditinggal ya. Langsung ternyata memang rumah yang kita tempati. Oh, iya, kos-kosan iya, yang iya, kita iya. tempati memang, nah di belakangnya kan sungai. Berpenghuni ya. Berpenghuni, langsung kita kabur pada kita kayak ngeri saya. Memang itu kalau orang tanya ke saya pada saat kejadian itu kalau orang tanya pernah enggak kisah-kisah hal seperti itu, saya bilang ada, ini kisah nyata waktu zaman itu memang sama sampean enggak pernah dilupakan, enggak bisa Ya. terlupakan. Iya kalau lewat di jalan itu pasti ingat gitu. Ingat kalau pernah ketemu, kalau bahasa kasarnya seramnya nih, ketemu dengan hantu lah kayak. Karena wujudnya nggak ada. Artinya pas udah mau ini udah turun, Iya. tiba-tiba hilang, nggak ada gitu. Perasaan aku ya ada kayaknya, ada makhluk gitu. Ada kayak orang gitu bentuknya. Tinggi kan. Ya, itu Karena memang gelap. enak juga, kita bisa bikin konten YouTube sebenarnya itu dia. Asal Makanya mau memang berani. banyak kan YouTuber Banyak, ini banyak, yang banyak. memang podcast isinya hal-hal yang mistis. Iya. Nah, ada yang asli, tapi banyak juga yang settingan. Yang settingan. Tapi bagusnya kita bikin yang memang benar asli. Nah ini masalahnya, aku dapat masalah bang. Nah, Masalah. Yang settingan yang mana, yang asli yang mana? Kita yang tertipu kan. Iya, Tapi kalau menarik ya kita nggak boleh merasa tertipu kan, nggak Iya. boleh merasa. Kalau Kita yang- nikmati aja video itu ya. kalau yang aslinya itu biasanya kan cerita, kisah. Tapi kalau yang settingan biasanya pakai pocong, pakai mukena yang ini atau kain putih baru di make up mukanya, ya kan? Baru takut-takutin orang, nah, itu menghantui. Dan hantunya disiram pakai air panas. Ya, Tapi lebih menarik yang itu bang, karena kaget. ya kan? membuat kita ngakak, lucu jadinya, Iya. nggak serem lagi gitu. Kaget itu dia. Biasanya ya, tapi akhir-akhir ini emang sering aku nonton YouTube yang podcast yang sering Kayak kadang gitu. apa ya masuk di beranda YouTube kita gitu. Nah, mistis-mistis Ya, ya. berbicara podcast isinya masalah mistis. Bagus ya. Karena kalau ada lagi, saya sering nonton tuh bagus banget juga sih. Master kita kan, Deddy Corbuzier punya. Sudah sering nonton channel Deddy Corbuzier? Itu masuk bagian motivator. Yang podcast ya. Iya. Itu satu-satunya kayaknya di Indonesia podcast seorang podcaster kayaknya ya, Iya. yang sukses Terbesar ya. ya. Karena undangannya. Pejabat, dia macam-macam background orang orangnya yang penting, datang itu memang macam-macam. Ada pejabat, ada anak muda yang mungkin punya kelebihan tertentu, punya hal-hal yang mungkin sifatnya kreativitas gitu. Jadi diundang oleh Deddy Corbuzier. Kan. Bang, tunggu sebentar ya. Nanti saya Boleh. balik lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar. Ya kita tetap lanjut ini. Lanjut. Pokoknya dari awal kita udah bicarakan bahwa di channel ini pembahasan kali ini random. Ya pokoknya Jadi harus random. awalnya dari Tapi kita harus bicarakan. ini yang lebih menarik masalah YouTube. Lebih-lebih yang nonton video ini kalau misalkan ingin menjadi YouTuber, apa yang harus dilakukan pertama kali setelah ngupload video, mereka harus ngapain?
mungkin itu yang kita lebih enak dibicarakan kan. Karena Dan- yang lebih sulit kalau pemula subscribernya. Ya, Padahal yang lebih sulit subscriber. apa? Bukan subscriber apa? Viewer. Lain. Kan untuk memenuhi syarat monetisasi itu. Ya, 1.000 subscriber dan 4.000. 4.000 jam tayang. Ah, itu yang paling sulit ya. Siapa yang mau nonton video kita sampai jumlahnya 4.000 jam tayang? Tuh. Itu lain akun fake ya? Ya. Lain akun yang spam. Intinya Apa mungkin ada trik yang pernah dilakukan oleh masnya ya? nggak yang Ngupload terus kah? saya Apa ya? banyak bertanya-tanya juga, banyak belajar juga. Intinya videonya harus benar-benar bermanfaat, bermutu, supaya banyak dikunjungi orang, banyak ditonton orang. Mungkin salah satunya yang paling penting ngupload terus ya, Ya, konsisten. harus konsisten. Tapi kalau aku nggak bisa kalau ngupload setiap hari, nggak bisa. Jadi dalam seminggu bisa dapat berapa video? Yang jelas ya tiga video. Saya pikir cukup. Sedikit aja. Karena tim kreatifnya masih belum lengkap. Jadi cuma ada ini satu orang lagi nanti datang ya. Mungkin mau masuk di tim kreatif satu official atau mungkin ada kerjaan lain nanti yang bisa membantu ya. Ini sangat penting. Anggaplah ini media. Ya aku pernah pikir juga sih. Ini awalnya YouTube channel ini bisa nggak kira-kira lebih dari 1.000 subscriber? Itu awalnya pernah dipikirin itu ya. Sampai 5.000 subscriber seperti yang mungkin kalian bisa lihat ya. 5.000 subscriber. Ya videonya sedikit videonya. Karena sebenarnya beberapa aja yang ada hal-hal menariknya atau info. Tapi nanti ke depan mungkin lebih fokus juga. Artinya mulai dari kualitas video akan dipikirkan juga nanti. Ketika tim kreatif ini khusus di channel satu official, kalau udah lengkap dengan editornya, ini dikerjakan sendiri semua masalahnya. Mungkin kita bisa minta juga saran dari Bang Yusuf tadi. Temen aku nih masih keluar. Ntar dia balik lagi, terus bisa minta saran apa sih, ya kan? Saran untuk teman-teman. Itu mungkin kalian bisa tanyakan langsung ya, khususnya YouTuber pemula. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian mau tanya langsung ke channel mentor aku nanti. Linknya aku taruh di deskripsi teman-teman ya. Langsung subscribe, like, ditonton. Yang mana yang mungkin mau ditonton duluan, yang sekiranya bisa apa ya, ngasih ada trik atau tutorial apa ya mungkin ya. Kalian bisa cek sendiri nanti mungkin ya. Dan yang Tapi syaratnya apa? saya tahu si Bang Yusuf sendiri punya 2 channel. Yang satu ada Rajaku Official dan yang satu Chef Maco Official. Saya tahu Abang Yusuf sendiri berprofesi Ya, karena sebagai chef. kan tim kreatif lah. Iya. Anggap timnya kan memang bagus ya masnya ini. Udah memang sering aku pernah ketemu dengan beberapa dengan editornya. Siapa namanya dah? Faizal ya? Faizal. Iya, itu editornya. Tuh, kualitasnya bagus ya. Orangnya sabar ya. Dia salah satunya bagus motivasi dari Mas Yusuf. Bang Yusuf. Kita Jadi sebagai teman-teman YouTuber baru kalau harus banyak ingin belajar. dapat uang dari YouTube ya kalian harus banyak dan harus sering nonton video-video yang sekiranya bisa nambah semangat. Yang tidak semangat jadi semangat. Jadi mungkin. semangat lagi. Kalau dari awal mungkin nggak bisa langsung mengharapkan uang duluan ya. Belum ke sana. Belum, karena prosesnya panjang ya. Panjang ya. Prosesnya panjang juga. Ngupload video harus Iya. konsisten. Kalau nggak bisa setiap hari minimal 1 minggu sekali atau 2 kali atau 1 bulan 2 kali kan. Yang penting konsisten mungkin kira begitu. Di YouTube ini kan kemarin ada aturan baru. Ya, jadi jumlah subscriber harus dipublik.
harus dipublikasikan ya. Oh iya, benar. Berarti pernah masuk juga lah notifikasinya itu, tahu lah berarti. Saya juga baru dengar tuh kalau di YouTube ada perubahan ya, Ya aturan baru lah, aturan baru. khusus YouTuber pemula kayaknya itu. Atau YouTuber yang mungkin sudah di tengahnya. Mungkin bisa disampaikan ke yang nonton. Ya, dan itu tuh yang sebenarnya yang kita YouTuber baru harus selalu ikuti ya. Soalnya ada perubahan-perubahan itu yang memang berpengaruh ya. Iya. Berpengaruh juga buat channel-channel kita, terus apa ya, perhatikan juga di saat kita ngupload video untuk pemilihan lagunya ya, back soundnya, jangan sampai kita kena copyright ya. Nah itu inti memang harus diperhatikan. Lebih vlog itu. Kalau vlog pakai sepeda motor, ya kalau lain yang sifatnya harus menggunakan backsound ya mungkin harus hati-hati gitu. Tutorial ketika mau menggunakan backsound musik ya kita harus milih, tidak sembarang Ya. semuanya dijadikan backsound itu kan, nanti kena copyright langsung kena teguran di YouTube ini. Langsung putus kontrak. Lebih-lebih yang sudah monetisasi. Iya. Ya, kalau masih belum monetisasi nggak berpengaruh. Dan Tapi memang lama juga untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini memang lumayan menguras tenaga dan pikiran. butuh kesabaran juga, kerja keras. Ya kerja keras itu. Ya. Cuma emang ya kita sendiri ya selalu ingin hasil yang lebih, usahanya yang sedikit. Ya. Kebanyakan orang seperti ini kebalik itu. teman-teman. Jadi pingin yang banyak hasilnya tapi kerjanya yang sedikit. Sedikit. Kayaknya sulit untuk dapat itu ya. Ya kayak kita emang harus proses setiap hari itu. Awalnya aku buat channel YouTube ini ya seperti yang tadi yang udah di awal aku sampaikan. Pertama, ya kita apa kira-kira yang mau dibuat video itu. Ini setelah tahap punya akun YouTube, baru ke video. Jadi pada proses mau ngupload video, sebelum buat video ini memang agak sulit juga. Topik apa, video apa yang mau diupload. Itu yang memang sering YouTuber pemula dapatkan, sering dihadapi lah. Karena dipikirkan duluan, ini kira-kira jelek, kira-kira bagus nggak dilihat orang, ditonton orang. Sebenarnya tidak harus kualitasnya itu sampai 100% bagus teman-teman. Kalau ingin menjadi YouTuber ya, ingin merintis YouTube, yang penting video kita itu tidak mengandung sara, Ya. tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur cacian. Ya, kalau sudah tidak ada yang tiga ini, kita apapun bisa Fine-fine diupload aja. ya. Ya. Jadi teman-teman bagi yang ingin menjadi YouTuber, ingin berkreasi di YouTube, kalian pertama harus semangat, yang kedua harus berteman dengan orang yang memang sudah menekuni YouTube, yang ketiga bertindak atau action buat video diupload. Sekarang sudah banyak ya tutorial gimana cara ngupload video, Udah kayaknya banyak. sudah ada. Emang itu hal inti, hal mendasar, tapi masih ada yang belum bisa ngupload video. Uploadnya di status WA aja. Status WA. Itu status WA nggak ada hasilnya. Hasilnya. Malah yang diupload tuh masalah perasaan dengan orang tertentu, itu lucu sekali. Masalah pribadinya diupload di Ya, status masalah WA. pribadi. Mending upload video perjalanan, tutorial masak seperti ini. Mas Yusuf ini kan Iya. seorang chef yang sukses kan. Tapi akhirnya sudah beralih profesi jadi YouTuber sekarang. Akhirnya upload video. Ya, upload video. Semua. Dan
Tapi tetap aja kita harus memikirkan juga ya. Kalian harus memikirkan juga kira-kira apa yang mau diupload. Baru di situ kalau udah dikira bisa, kita langsung buat videonya, kita langsung upload ya. Kalau nggak bisa ngedit bang ya pak. Ini kan ada nih yang berkomentar. Kalau tidak hanya satu tema kayak seperti apa bang? Judul apa videonya yang diuploadnya? Ini gimana nih? Pertanyaan ini. Ini Misalkan ada satu channel, jadi mas ini yang nulis di kolom komentar, gimana bang? Ini komentarnya, gimana bang? Kalau misalkan upload video dengan tema yang bermacam-macam, jadi mungkin masakan ada, terus tutorial, mainan apa gitu, perjalanan. Ini gimana ini? Ada di deskripsi itu kan. Itu kan kita cantumkan yang di Bisa situ. apa? Ini bisa tidak katanya? Bisa. Bisa berarti. Bisa kita cantumkan di situ. Kayak channel yang saya lihat, channel yang banyak channel punya orang juga. Satu channel tapi dia ada berbagai macam apa ya di situ. Untuk vlognya, untuk liburannya, untuk apa ya, vlog keseharian, liburan, review makanan, pokoknya banyak. Yang penting kita cantumkan di deskripsi situ aja. Oh iya. Jadi dijelaskan di deskripsi channelnya ya. Iya. Kalian mau ngupload video apa edukasi, tutorial, tips, atau traveling ya, anggaplah. Dan Mau saya ke lihat tempat juga- wisata, hiburan mungkin entertainment. Jadi harus ditulis lah berarti. Explore tempat wisata. Dan saya lihat juga ada beberapa channel yang memang udah melenceng dari channel awal, yang konten awalnya yang dia. Tapi ada deskripsinya. Ada Saya pasti. juga- Ya, kalau saya nggak ada itu kurang tahu. nggak, anda juga nggak bagus. Tapi banyak yang melenceng saya lihat. Gitu ya. Apa ya pengaruhnya di mana? Mungkin daya tarik ide orang juga kali ya. mungkin itu. Terus penontonnya udah berkurang, jadi dia harus putar otak nih, apa sih konten yang bagus untuk jadi. Ya kalau itu memang harus dipikirkan ya kan. Artinya kita harus sesekali untuk mengagendakan ya, berpikir kira-kira video apa selanjutnya yang mau di-upload, temanya apa, baru kemudian bisa dieksekusi ya. Iya. Tidak perlu biaya besar dengan beli kamera yang mahal, ya kan? Ya mungkin nggak harus ke sana itu, Iya. modalnya besar. Nanti malah berhenti di tengah jalan ya bisa dikatakan rugi juga. Pasti rugi. Finansial. Iya. Pas ada uangnya pas-pasan juga. Kalau udah menghasilkan, udah dapat keuntungan besar dari YouTube, ya silakan mau beli peralatan seperti apa untuk membantu juga kualitas videonya, ya kan? Kamera yang mahal. Tapi catatannya editornya harus memang benar-benar handal. Berarti harus ada editor sendiri dong. Tapi walaupun nggak mau diedit dengan editan yang buah, ya kalau misalkan kameranya bagus, itu menarik juga. Benar juga. Tapi mungkin potongan videonya jangan sampai terpotong yang sekiranya membuat orang itu bertanya nanti. Ini kok tiba-tiba ke sini, kok tiba-tiba ke sana gitu. Kok tiba-tiba nyampe ke sini pembahasannya mungkin gitu. Lain kalau di video ini, kalau di video ini kan memang sudah ini lain podcast ya. Ini nggak masuk kriteria podcast, cuma ngobrol biasa teman-teman, ngobrol biasa ya, random ya topiknya, masalah YouTube, masalah apapun ya. Masalah motivasi kan. Ya masalah cerita pengalaman sendiri kan. Ya, YouTuber pemula, sharing. Aku nih YouTuber pemula juga, Bang. Sebenarnya. Saya juga. Nih teman-teman, nih YouTuber pemula juga. Jadi kalian bisa cek juga nanti di YouTube-nya. Cuma masalahnya yang sering dikeluhkan oleh YouTuber pemula ini ya yang tadi. Kenapa kok subscribernya ini nggak nambah-nambah? Gitu. Ya. Itu paling sebenarnya Ya paling susah susah juga ya. itu, Bang. Iya. Paling susah kalau kita pertama terjun di dunia YouTube. Susah bagi orang yang sudah masuk gitu nah, ke pintu dunia YouTube. Tapi kan yang nonton video ini kan jangan-jangan masih belum ada yang punya channel akun YouTube. Jadi gimana nih saran bagi orang yang nonton video ini? Jadi bagi yang nonton ya, tapi belum punya channel YouTube, Bang. Gimana sarannya nih? Coba Kalau bisa saya ini belum punya channel. belum Cuma punya channel. kebetulan
nonton video ini gimana? Saya YouTuber pemula nih. Saya pemula, mending kita tanya langsung deh ke ahlinya, ke Bang Yusuf. Iya kan, ntar lagi dia ke sini. Kalau yang saya nonton coba tanya-tanya. video ini dari Jakarta gimana? Harus buka channel YouTube-nya di link deskripsi nanti ya. Iya benar. Langsung komen sendiri. Kalian bisa langsung diskusi, tanyakan, bisa minta Instagramnya juga kan. Gitu. Lengkap. Kalau saya lihat di channelnya lengkap, ada Instagram, Facebook, WA-nya udah lengkap semua di situ. Di channelnya Chef Maco Official sama Rajaku Official. Kalau sekarang ini yang tidak punya kegiatan apa-apa, yang tidak kerja, sebenarnya YouTube itu berpotensi ya sebenarnya untuk membuat hidupnya lebih baik kan. Cuma ya di proses awal mungkin harus berjuang mati-matian ya. Harus Sama kita banting tulang, harus ke sana kemari ya untuk buat mentahan video sebelum diupload, kira-kira begitu. benar, kita juga lagi proses nih, lagi betul-betul harus kerja keras nih karena ya untuk mencapai dua hal tadi nih, iya kan? 1000 subscriber. 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Ya, itu. Hajar terus tanpa menyerah, kerja Ya keras. harus upload video setiap hari gitu. Iya. Karena hasil yang kita dapat pasti ya bisa dilihat dari kerja kerasnya kita. Hasilnya banyak atau dikit ya tergantung kerja kerasnya kita. Ya semoga channel kita terus berkembang menjadi channel yang Mungkin besar. Ya besar ya. Amin. Ya minimal walaupun nggak seperti Bang Atta atau Mas Baim ya, minimal kita sudah sedikit mengetahui kan Iya. dunia ini seperti apa kan, anggap di dunia YouTube gitu. Cuma motivasi tetap penting kan. Sedikit. Jadi khusus menjaga semangat kita. Jadi kalau belum semangat ya minimal kita mendengarkan teman kita yang bercerita masalah YouTube-nya. Kan awalnya bisa semangat juga nanti kan. Mungkin penghasilan dari YouTube ini bisa dijadikan salah satu penyemangat. Tapi pasti dapat juga teman-teman. Artinya kalau ditekuni YouTube ini bisa menghasilkan uang juga kan. Ya lebih-lebih memenuhi beberapa syarat yang sudah diberikan oleh YouTube. Iya. Pertama, yang paling kita pikirkan memang yang 2 syarat itu. Kalau itu sudah terpenuhi, ya kita enak lah mungkin ya. Tinggal mau hasil yang seperti apa, ya kita usahanya harus lebih besar juga. Kalau awalnya ngupload 2 video per minggu, kita harus naikkan 1 tingkat lagi, jadi 1 minggu ngupload 3 video. 3 video. Terus seperti itu. Yang penting mungkin tidak boleh sampai stop di tengah jalan sebelum mencicipi hasilnya, kira-kira begitu ya. Benar. Karena memang ada beberapa YouTuber pemula, tapi subscribernya sudah 100.000 subscriber, akhirnya sudah beli mobil kan, sudah bisa ngeredit rumah, bisa membantu orang tua. Sudah menghasilkan Itu cuan motivasi yang besar. sangat penting. Artinya penting kita ke sana ya dengan alasan supaya kita punya keinginan untuk terus berkarya. Terpacu. Ya. Kalau nggak bisa semangat teman-teman ya hidup kita nih mau ngapain ya. Kira-kira begitu kan. Mau berbagi ya kita harus punya dulu. Walaupun nggak punya apa-apa ya berbagi mungkin saran, mungkin solusi. Kalau nggak bisa ada solusi ya kita menyapa orang itu dengan cara yang baik, sudah berbagi juga. Cuma kalau masalah di YouTube ini memang lebih kepada diri kita mau punya penghasilan dari YouTube ya kita harus punya channel YouTube, kita harus belajar, harus ngupload video, harus mengetahui syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang. Iya. Apa aja nanti supaya bisa mendapatkan, sudah bisa monetisasi, mungkin baru bisa Menghasilkan ya bisa cuan. menghasilkan. Memang benar bisa menghasilkan uang tuh, bisa ratusan juta kan, bisa puluhan juta. Ya kalau di awal kita jangan langsung harap yang banyak lah. Kalau di awal mungkin kira-kira Bersakit-sakit dahulu lah. iya. Baru kita bakal nikmati hasil. Bisa. Awalnya aku buat video itu ya dari HP. HP-nya ya jelek, Pak.
lain Samsung yang sudah bagus, itu merek Cina, produk Cina kan, bukan Samsung. Ya pokoknya bukan yang bagus sih, tapi agak lumayan, artinya videonya masih layak untuk diupload di YouTube. Ya, dan banyak YouTuber besar sekarang yang memang awal terjunnya itu memang masih pakai kamera handphone. Karena mungkin keterbatasan Finansial, finansial. untuk beli peralatan yang mungkin memenuhi. Ya, kita sebenarnya juga harus kerja otak. Satu, ya kita mengubah pola pikir, kira-kira begitu kan. Pola pikirnya apa? Kalau awalnya kita hanya tertuju kepada uang dan uang, kita lebih pada apa kira-kira yang bisa kita ciptakan, apa kira-kira yang kita bisa infokan, gitu. Tips atau hal-hal yang mungkin bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Mungkin YouTube ini penting sebagai media ya. Awalnya ada beberapa teman aku yang seperti itu, Mang. Jadi punya keahlian di bidang elektronik, dia buat tutorial, dia upload di YouTube. Awalnya dia nggak tahu kalau di YouTube ini bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang sudah, wah, mobilnya sudah dengan mobil. Ya sudah Hasilnya. ada. Artinya rezekinya mungkin sekarang sudah berubah dari Hasilnya berubah 4.000 derajat Celcius. 4.000. Berapa? Udah nikmati hasil ya. Ya lebih baik lah kira-kira begitu. Dari segi finansialnya, keluarganya bisa bantu orang tuanya. Dari awalnya yang tidak mengira bahwa itu bisa menghasilkan. Ini satu bukti hidup, karena channelnya masih posting setiap hari. Rajin upload video Iya. ya. Itu tuh konsisten kayak gitu tuh, yang nantinya bakal menghasilkan. Memang memerlukan keseriusan sebenarnya untuk dapat ke hasil yang mungkin yang bisa penghasilan lah, bisa dapat penghasilan. Kita harus konsisten ya, berpikir Konsisten. apa yang mau kita buat, karena kita tidak boleh malas. Kalau malas nggak bisa gitu. Sambil merokok, Mas Bro. Ya, merokok, kopi. Ya kita berbagi, teman-teman, berbagi cerita gimana pahitnya merintis YouTube. Dari 1 subscriber sampai 1000 subscriber itu memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Memerlukan keseriusan, terus ya konsisten, semangat wajib dijaga memang gitu. Walaupun tidak langsung mendapatkan hasil hari ini, karena besok kita baru bisa memetik buahnya, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan malam ini, hari esok, hari berikutnya, atau 1 tahun yang akan datang, kita bisa menikmati hasilnya. Dan ini memang dirasakan sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, seperti apa kira-kira kendala yang dihadapi, ya kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kalian juga bisa request video, bisa memberikan masukan kepada, nanti tinggal ditulis di kolom komentar ya. Ya. Dan kalau misalkan request video, karena ada yang request prank nih, teman. Ada yang request prank? Iya. Yang nonton salah satu subscriber, satu official ini ada yang request prank ya, prank cewek kan. Nanti aku yang upload ya. Aku yang ini Oke. hutang, bukan hutang uang, bukan hutang janji, tapi lebih pada mau memenuhi apa yang diinginkan oleh penonton kita. Penonton, betul. Iya. Betul. Yang diinginkan YouTube subscriber kita, kita Subscriber. harus, ya itu mungkin salah satunya.
Jadi apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, apa yang diinginkan oleh subscriber kita mungkin harus memenuhi lah, kira-kira begitu. Kalau ngeprank ini kan ada kaitan dengan keberanian kita, gengsi harus dibuang dulu kan. Kalau ngeprank cewek ini macam-macam, ngeprank dalam hal apa nanti kan? Ya gitu. Mau dicuri makanannya kan, mau dicuri sandalnya kan, itu ngeprank juga kan. Atau mau diteriaki dari belakang kan. Itu membuat terkejut, nanti berisiko juga ya. Tapi kalau ngeprank yang sifatnya mungkin bisa membuat baper itu lebih menarik. Sebenarnya untuk konten prank juga sangat berisiko. Di mana risikonya? Risikonya takutnya orang yang kita prank ini Punya apa cowok? Enggak. Gimana? Ya bisa saja punya cowok ataupun apa ya, mereka memang betul-betul dalam apa situasi yang memang nggak mood atau apa yang mereka nggak mau. Punya masalah di rumah kemudian kita ngeprank ya? Ya, marah beneran nanti itu. Pasti mereka marah beneran. Ya kita harus tentukan dulu. Konten itu yang ada kaitan dengan prank ya, kita harus tentukan dulu kan. Ini lebih mengarah kemana kan? Lebih mengarah kemana? Jadi ya mungkin seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Video obrolan secara dengan topik random yang random ini ya, dengan topik yang umum ya. Kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau nggak ada manfaatnya ya mudah-mudahan bermanfaat aja dari apa yang kita bicarakan kan. Masa berbicara 1000 kata kemudian nggak ada yang bermanfaat? Nggak dipikir berarti kan. Tapi yang terakhir, terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Satu Official. Aku doakan semoga kalian punya kesehatan yang baik, amin, rezeki yang lancar, amin, bisa tertular semangat jadi YouTuber juga akhirnya kan. Kalau misalkan yang nonton subscribernya masih belum sampai 1000, kalian harus lebih semangat lagi dan aku doakan semoga cepat monetisasi kira-kira begitu kan. Tapi jangan lupa subscribe channel aku, dan untuk beberapa tutorial atau hal-hal yang ada kaitan dengan trik atau tips ya gimana jadi YouTuber, mungkin mentor aku nanti nih bisa membantu juga kan. Jadi teman-teman bisa langsung klik channel mentor aku di deskripsi. Aku nanti tulis. Jadi langsung bisa komentar sendiri, bisa minta Instagramnya, bisa langsung berkomunikasi, diskusi dengan yang bersangkutan. Ataupun YouTuber-YouTuber pemula yang tinggal seputaran Kalimantan Selatan bisa langsung main-main ke sini ke tempat studionya Chef Maco Official sama Rajaku ya kan, sharing-sharing, atau bisa ketemu dengan kita bertiga, masnya, saya, apa ya, tambah wawasan lah kita, sama-sama ya membangun channel ini dari awal. Harus semangat lah pokoknya. Harus semangat. Harus semangat pokoknya. Harus semangat. Ini teman-teman harus semangat. Kalau hidup itu kita memang ya ada kaitan dengan diri kita. Mau yang enak ya kita nggak boleh santai. Mau kerja keras ya mencangkul aja kan. Tapi mau kerja cerdas ya seperti kita lah. Bisa buat channel YouTube, bisa belajar kepada teman kita yang lebih semangat. Mungkin sampai di sini aja mungkin ya. Oke. Gimana? Lanjut atau tidak nih? Ini ditunggu oleh penonton kita. Sampai di sini aja. Sampai di nanti sini kita aja ketemu lagi. Oke teman-teman, ini sampai di sini aja ya video kita. Terima kasih supportnya. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.